Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah uji asumsi klasik non-multikolinear. Pada video sebelumnya saya juga sudah menyampaikan tentang uji asumsi klasik non-multikolinear tetapi dengan menggunakan program Microsoft Excel. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang uji asumsi klasik non-multikolinear dengan menggunakan SPSS. Pengertian multikolinear artinya adalah apakah terjadi korelasi linear yang kuat atau mendekati sempurna di antara variabel bebas. Jika di dalam regresi variabel bebas terdapat korelasi linear yang kuat mendekati sempurna, maka dinyatakan terjadi gejala multikolinear. Demikian juga sebaliknya, jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi linear yang kuat atau mendekati sempurna, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinear. Ada penyebab timbulnya gejala multikolinear pada bidang ekonomi adalah kebanyakan variabel ekonomi itu berubah sepanjang waktu, sehingga besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Maka jika satu faktor mempengaruhi variabel dependen, maka seluruh variabel akan cenderung berubah dalam satu arah, sehingga menimbulkan korelasi linear yang kuat di antara variabel bebasnya. Kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinear, yaitu satu, bisa dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. Jika nilai R kuadrat tinggi, misalkan di atas 80, dan uji F menolak hipotesis 0, tetapi nilai T statistiknya sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan, maka itu menunjukkan adanya gejala multikolinear. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menggunakan pairwise correlation antar variabel bebas. Jika nilai pairwise correlation antar variabel bebas tinggi, misalnya di atas 70, maka menunjukkan adanya gejala multikolinear. Kemudian bisa juga kita menggunakan nilai toleransi atau VIF, yaitu varian inflation factor. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk menguji gejala multikolinear dalam model regresi dengan melihat nilai tolnya atau melihat nilai VIF-nya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinear. Itu menurut Gujarati tahun 1995. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS. Saya cari filenya terlebih dahulu. Nah, ini adalah filenya. Ini filenya sudah ketemu. Saya akan menggunakan metode VIF, varian inflation factor. Caranya adalah analyze regression linear. Saya masukkan Y ke dependen, X1, X2 ke independen. Data ini sama dengan data yang saya gunakan sebelumnya pada saat pengujian non-multikolinear menggunakan Microsoft Excel, dengan tujuan agar saudara dapat membandingkan hasilnya dengan melalui software yang berbeda. Ya, kemudian pada bagian statistik, saya klik collinear diagnosis. Ya. Kemudian continue, oke.
Kita lihat outputnya. Outputnya pada bagian koefisien. Pada bagian koefisien, sekarang muncul nilai fifth-nya. Muncul nilai fifth-nya. Untuk X1, fifth-nya adalah 1,052, lebih kecil daripada 10, sehingga dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinier. Kemudian untuk X2 juga sama 1,052, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinier. Ini nilai fifth ini muncul karena tadi pada saat sebagian statistik saya klik kolinier diagnosis. Apabila kolinier diagnosis tidak saya klik, maka tidak akan muncul kolinier diagnosis di sini. Nilai fifth-nya sama antara X1 dan X2. Mengapa? Karena variabel bebasnya cuma 2. Sehingga korelasi antara X1 dengan X2 akan sama dengan korelasi X2 dan X1. Nah, itu adalah uji asumsi klasik non multikolinier dengan data yang kecil, yaitu hanya 10 pengamatan. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan data yang relatif lebih banyak lagi, yaitu dengan jumlah pengamatan sebanyak 30. Nah, ini saya cari filenya. Nah, ini filenya sudah ketemu, pengamatannya ada 30, variabel bebasnya X1, X2, variabel tergantungnya Y. Saya coba dengan cara yang sama kayak tadi, yaitu analyze, regression, linear. Saya reset, kemudian Y-nya saya masukkan ke dependent, kemudian X1, X2 ke independent, kemudian pada bagian statistik, karena saya akan memunculkan informasi tambahan collinear diagnosis, saya klik, kemudian pilih collinear diagnosis, continue, oke. Nah, kita lihat outputnya pada bagian koefisien. Pada bagian koefisien, kita perhatikan untuk nilai fifth X1 sebesar 1,229. Lebih kecil dari 10, sehingga dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinier. Untuk X2, nilai fifth-nya 1,229, lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolinier. Nilai fifth-nya di sini sama antara X1 dan X2, karena variabel bebasnya cuma 2, di mana korelasi antara X1 dengan X2 akan sama dengan korelasi X2 dengan X1, karena korelasi bersifat simetris, sehingga berakibat nilai fifth-nya sama. Saya rasa itu untuk latihan pada pagi hari ini, uji asumsi klasik non-multikolinier dengan menggunakan metode fifth variant infloating factor. Saya rasa itu, mohon komen dan sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.